Assalamualaikum ya juri ya akhi. Assalamualaikum ya juri ya ukhti. Kalimat salam terasa hangat, penuh berkah dan nikmat. Siapa yang ingin rahmat, jawablah dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajma'in, amma ba'du. Para dewan juri dan segenap panitia yang kami hormati, dan seluruh peserta lomba dan penonton yang saya cinta dan sayangi. Pertama, marilah kita bersama-sama mentelafutkan lafaz Alhamdulillahi Rabbil Alamin sebagai tanda syukur kita akan nikmat-nikmat yang telah kita terima. Dan yang kedua kalinya, salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan keharibaan junjungan Nabi besar kita, sang reformers dunia yang kita nanti-nantikan syafaatnya, ialah sang baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam tercinta. Sallu ala Nabi Muhammad. Para sahabat dai yang dirahmati oleh Allah, rasanya sangat kurang enak berbicara dengan orang yang belum kita kenal. Betul apa betul? Kama qala Ipin, betul. Nah, maka dari itu perkenankanlah saya untuk memperkenalkan diri. Saya Sofyan Mahendra, salah satu mahasiswa IAIN Madura, Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Agama Islam, akan menyampaikan suatu pidato yang bersubtema teknologi untuk dai. Para sahabat dai yang dirahmati oleh Allah, berbicara mengenai teknologi, maka penting bagi kita untuk mengetahui hukum dari teknologi. Maka hal tersebut bisa kita ambil satu referensi dalam kitab Fathul Qadir karangan dari Imam Syaukani juz 1 halaman 64, yang mana beliau menjelaskan bahwasanya annal aslah fil asya al makhluqah al ibahah hatta yakuma dalilun yadullu ala naqlih an hadal asl, yang artinya hukum asal dari segala ciptaan itu hukumnya al-ibahah, boleh ataupun mubah, sampai ditegakkan satu dalil yang menjelaskan tentang larangannya. Maka dari ini dapat kita pahami hukum dari teknologi tersebut bersifat mubah, bersifat elastis, tergantung si penggunanya. Diibaratkan dengan pisau yang bermata dua, jika digunakan dalam hal yang positif, maka akan lahirlah hal-hal yang positif dan akan mendapatkan yang namanya pahala. Dan sebaliknya, jika digunakan dalam hal-hal yang negatif, maka akan melahirkan pula hal-hal yang negatif, yang ujungnya itu akan mendapat balasan dosa dan bahkan siksa. Maka dan hal tersebut hadirin ternyata juga selaras dengan apa yang pernah kita pelajari di pesantren-pesantren yang terdapat dalam kitab Arba'in Nawawi ataupun dalam kitab Ta'limul Muta'alim karangan dari As-Syaikh Az-Zarnuji, yang mana di dalamnya tersebut ada salah satu redaksi hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, yang redaksinya seperti ini: innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa, yang artinya segala perbuatan itu tergantung pada niatnya. Jika kita niatkan sebagai niat ibadah, maka akan bernilai ibadah, mendapat balasan pahala dan surga. Dan sebaliknya, jika ternyata kita niatkan sebagai penyebar kemaksiatan, penyebar permusuhan dan sebagainya, maka hal tersebut akan menjadi musibah dan akan mendapat balasan dosa dan siksa neraka. Kemudian hadirin, mengenai teknologi untuk dai,
Hal tersebut hampir 99,9% para pendai menggunakan teknologi di dalam berdakwah. Kenapa? Karena hal tersebut lebih efektif dan efisien. Hal tersebut juga dapat saya buktikan, yang mana di Madura ini salah satu penceramah 1000 umat terkenal, Al-Ustadz Abdus Somad, beliau sering mengadakan tabligh akbar, ceramah di acara-acara tabligh akbar di Madura. Seperti halnya di Pondok Pesantren Bata-Bata, di Pondok Pesantren Al-Amin Prenduan, di Pondok Pesantren Banyuanyar, yang mana Ustadz Abdus Somad di dalam ceramahnya, di dalam tabligh akbarnya, beliau menggunakan yang namanya manfaat teknologi. Andaikan tidak ada teknologi, maka bagaimana cara UAS di dalam berdakwah dari sekian ribu orang yang hadir di tempat tersebut? Apakah UAS harus berteriak-teriak lantang, itu haram, itu makruh, itu mubah? Tentu yang mendengar hanya bagian depan, yang bagian belakang tentu akan sulit untuk mendengarnya. Namun dengan kecanggihan teknologi yang sampai melahirkan pengeras suara, mikrofon yang kemudian didukung oleh sound system yang baik, maka 1000 umat yang hadir di tabligh akbar tersebut dapat memahami secara efektif, secara efisien, jelas, dohir, tanpa ada kesalahan. Maka disitulah ini bukti dari manfaat teknologi terhadap para dai-dai. Kemudian hadirin, jika kita juga sandingkan dengan keadaan zaman-zaman dahulu sebelum teknologi ini berkembang, yang mana dahulu kala pernah Bilal bin Rabah ketika ia adzan, ia sampai naik ke atas Ka'bah. Kemudian ia adzan dengan suara yang lantang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dengan suara yang sangat lantang. Namun saat ini adanya teknologi, kita adzan, para takmir masjid tak harus naik ke bukit tinggi ataupun tak harus naik terhadap atap-atap yang tinggi. Cukuplah ia masuk ke dalam masjid, mengambil mikrofon, kemudian dihidupkan dan adzan dengan suara yang lirih, menggunakan nada-nada yang merdu seperti nada adzan Jiharka, nada adzan Kurdi yang lagi viral-viral saat ini, dan sebagainya. Namun mohon maaf, saya masih belum bisa memberikan contohnya karena suara saya bukan suara emas, suara saya bukan suara para vokalis. Takutnya ketika saya mencobanya, kalian semua sakit perut, tertawa, atau bahkan mulas mendengarnya. Maka dari situlah ini menunjukkan bahwasanya teknologi merupakan suatu transformasi yang sangat besar di dalam memajukan dai secara efektif dan efisien. Adapun kesimpulan yang dapat saya sampaikan pada pidato kali ini ialah mengenai teknologi untuk dai itu adalah sesuatu yang bersifat elastis, tergantung si dai tersebut. Jika pendainya menggunakan di jalan yang positif, maka akan lahirlah hal-hal yang positif dan akan mendapatkan pahala. Sedangkan jika digunakan dalam hal yang negatif, maka akan melahirkan pula hal-hal yang negatif dan mendapat balasan siksa. Dan hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Tsummassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.